ini sidang kelanjutan dari permohonan dari Mbak Vena untuk menyampaikan atau mengajukan permohonan dia untuk cerai, dan tadi sudah dilaksanakan oleh majelis hakim, dan tadi juga sudah dimintain bukti-bukti tertulis dan kita sudah sampaikan secara lengkap. Terus tadi juga sudah dimintain keterangan 3 orang saksi, tadi juga sudah lengkap. Terus sidang selanjutnya itu karena ini ekot berarti musyawarah hakim, dan putusan itu pada hari Senin 2 Desember 2024. Itu agenda sidang hari ini. Ada dari papanya, mamanya, sama salah satu pihak dari luar ya. Jadi kan diminta 2 orang saksi dari keluarga Dan yaitu dari mama dan papa. Satu lagi dari luar tuh driver aku yang udah kerja sampai 25 tahun ya Mah ya, Pak Subi. Jadi 3 saksi ini yang menyatakan melihat, kemudian merasakan memang aku sama yang bersangkutan sudah tidak cocok, sudah hampir 2 tahun dengan kasus KDRT. Tadi hakim juga minta cerita dari aku secara singkat ya, karena sebenarnya semua udah tahu sih gitu. Ya alhamdulillah ini hakim dan juga tadi semuanya ya mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan keputusannya ini final dan udah selesai gitu. Aku senang banget hari ini, makasih banget nih mama, papa, udah tua-tua masih aku repotin ya untuk urusan kayak gini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya Maya. Ini cuman ya apalah, ngelengkapin tambah keterangan aja. Apa tadi Om kalau boleh tahu? Ya tanya-tanya masalah KDRT yang tahun lalu lah. Ya, mungkin saya rasa lah, karena prosesnya udah lama ya, mungkin ya ini sidang terakhir lah. Ya, saya sebagai pengemudi ya, saya ceritakan apa adanya selama di mobil ya. Setelah nikah setelah 1 bulan kemudian ya banyak cekcok, itu aja. Jadi ya lebih baik secepatnya, mungkin Allah kehendak lain ya. Mungkin ini cara Allah memisahkan saya dengan orang yang selama ini saya anggap pasangan hidup saya. Ya alhamdulillah, yang jelas ini udah one step forward ya. Artinya kita tinggal tunggu keputusan hakim nanti secara e-court tanggal 2 Desember. Itu melegakan aku banget. Alhamdulillah proses panjang hampir 2 tahun ya. Akhirnya sampai di ujung juga, jadi aku ada kepastian hukum untuk segera bercerai. Semoga kedepannya kamu jauh lebih bahagia. Amin. Amin. Dilibatkan sebagai saksi mungkin seperti apa mengetahui kronologisnya ini? Ya, kalau masalah itu sudah lewat ya. Sekarang kita ke depan, semoga doanya semua supaya Vena bisa nanti tanggal 2 Desember ya. Putus. Itu udah bersyukur. Bersyukur banget bahwa lepas, jadi Vena udah bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Dan saya sebagai mamahnya selalu mendoakan ya. Itu aja. Tante, sedih tidak kemarin masih tersangkut persoalan ini yang berlarut-larut, Tante, nggak kelar-kelar, akhirnya kelar juga gitu. Ya, semua kehidupan, setiap kita hidup pasti ada cobaan. Tapi selama kita benar, kita nggak perlu takut. Dan pasti akan mendapatkan selalu yang the best terakhirnya. Amin. Gitu. Tuhan tuh tidak pernah salah. Oh, Vena anak sosok yang pekerja keras, kuat. Karena saya dari kecil didik dia, jadi wanita itu harus kuat, jujur. Kalau bisa cepat selesai lah, udah itu aja lah intinya. Kasihan. Karena akan kasihan juga kalau berlarut-larut yang gantung. Ini semua sudah kehendak Allah dan terjadi atas izin Allah. Dan saya bersyukur Allah menunjukkan siapa sebenarnya orang yang selama ini saya anggap pasangan hidup saya. Siap membuka hati lagi atau trauma? Aduh. Kayaknya sekarang yang ke depan aja kan Feral ya. Iya. Masih butuh doa dari aku sebagai ibu kandungnya. Kemudian Atala nih juga. Fania apalagi. Jadi buat aku kayaknya take a break dulu ya. Iya. Tapi kalau kita
dikasih jodoh sama Allah kan kita nggak boleh nolak juga. Ya, Tapi betul. yang paling penting adalah tetap aku membuka hati, membuka diri kepada siapapun. Trauma sih enggak ya, karena aku percaya Allah itu pasti memberikan ini kan supaya aku juga lebih rajin tahajud, supaya aku lebih rajin sholat fajar, sholat sunnah. Karena kalau aku nggak dikasih cobaan seperti ini, aku kayaknya nggak ngerti ya bahwa kita tuh hidup itu adalah belajar sih sebenarnya. Dan gimana caranya aku bisa melalui ini, yang pasti ya doa mamah ya. Makanya aku seneng banget ternyata mama, papa usianya udah tua-tua, memang selalu siap ya buat aku. Ya mudah-mudahan ke depannya aku bisa membahagiakan mereka, itu sih targetku. Jadi ngebahagiain orang tua sama anak-anak aja gitu. Jadi buat aku cukup ya, itu sudah satu hal yang membuat aku bangun dari tidurku yang kemarin. Untuk kedepannya aku berhak untuk bahagia ya. Ada hikmah atau pembelajaran dari kasus ini mungkin Mbak Vena? Yang pasti lebih dekat sama Allah ya Mas ya. Karena ternyata apapun, punya suami nggak punya suami, ternyata penolong kita adalah Allah. Kedua, orang tua saya. Ketiga, anak-anak saya. Jadi kayaknya semua udah dikasih sama Allah, orang tua yang baik, anak-anak yang soleh, soleha. Udahlah, kalau udah lewat ya udahlah, buat apa dibicarain, barang udah lewat. Yang berlalu udahlah berlalu. Tapi saya harap ya semua kemelut yang terjadi ya, ini mungkin akhir dari semua cerita lah. Semoga cepat berakhir semua ini, selesai, tuntas lah. Saya banyak hal yang tidak bisa saya ungkap di sini. Hanya Allah yang Maha tahu. Apa yang saya ucapkan, apa yang Vena ucapkan, bisa saja dia yang benar, bisa saja saya yang benar, bisa saja dia yang berbohong atau saya yang berbohong.